Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya adalah Hester Tiara. Saya dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Secara garis besar, sistem pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal yang berbentuk uang kertas dan uang logam. Sistem pembayaran non-tunai adalah alat yang digunakan dalam proses pembayaran tanpa menggunakan uang fisik seperti cek, kartu kredit, kartu ATM atau debit, giro, dan paper basket. Dan uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. 3. Syarat-syarat benda diterima menjadi uang. Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, benda itu harus diterima secara umum. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama, kualitasnya cenderung sama, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, serta tidak mudah dipalsukan. Uang juga harus mudah dibawa dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu. Sejarah uang. Uang dikenal pertama kali di negara Tiongkok lebih kurang 2700 sebelum Masehi oleh Huang atau Kaisar Kuning. Namun sejarah purba juga telah mencatat bahwa orang Asyria, Punisia, dan Mesir juga telah menggunakan uang sebagai alat tukar uang. Alat tukar manusia pertama kali adalah kulit binatang dan berevolusi menjadi logam mulia, uang kertas, dan Bitcoin. 5. Fungsi daripada uang. Fungsi uang dibagi atas dua jenis, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang dibagi menjadi 2. 1. Uang sebagai alat tukar. 2. Uang sebagai satuan hitung. B. Fungsi turunan. Fungsi turunan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Uang sebagai alat pembayaran yang sah. 2. Uang sebagai alat penyimpanan kekayaan dan pemindahan kekayaan. 3. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. 4. Uang sebagai standar cicilan utang. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.